Hai, sekarang saya akan mereview video vlog dari tugas LMS 2 untuk yang pertama itu dari kelompok 1. Kelebihan itu adalah pembawaan materi yang disampaikan dalam video sangat jelas dan mudah dipahami. Untuk yang kedua itu penjelasan mengenai komponen pada transmisi otomatis sangat jelas dan juga diberikan contoh gambar dari masing-masing komponennya. Dan untuk yang ketiga itu diberikan penjelasan dari setiap kode yang digunakan pada tuas transmisi otomatis. Nah, selanjutnya itu kekurangannya. Untuk yang pertama, dalam video tidak terlihat seperti vlog melainkan seperti presentasi. Nah, sebaiknya itu dalam video lebih fleksibel dan tidak terlihat monoton. Untuk yang kedua itu pada bagian cara kerja sistem tidak disertakan animasi yang jelas yang sedang dijelaskan. Sebaiknya pada saat menjelaskan diberikan contoh animasi agar membantu penonton dapat mudah mengerti apa yang dijelaskan. Dan untuk yang ketiga itu pada bagian cara kerja sistem transmisi otomatis tidak disertakan gambar yang sedang dijelaskan. Sebaiknya pada saat menjelaskan diberikan foto agar membantu penonton lebih mudah mengerti. Dan untuk kelompok 1 itu diberikan skor 88. Dan untuk yang selanjutnya adalah dari kelompok 2. Kelebihannya itu adalah cara menjelaskan sudah bagus dan tidak terlihat seperti membaca. Yang kedua itu menjelaskan cara kerja transmisi manual secara baik dan mudah dipahami. Untuk yang ketiga, pada penjelasan jenis-jenis tipe transmisi manual sudah disertakan gambar. Nah, kekurangannya itu yang pertama, tidak memperkenalkan anggota kelompok pada awal. Sebaiknya tuh diperkenalkan di awal video untuk nama-nama anggota kelompoknya. Yang kedua tuh penjelasan materi tidak cukup jelas. Nah, sebaiknya dalam melakukan penjelasan lebih jelas dan terperinci. Dan untuk yang ketiga itu tidak disertakan subbab yang akan yang dijelaskan setiap pada pergantian materi penjelasan. Nah, itu lebih baik jika diberikan subbab pada saat sebelum atau memulai penjelasan. Dan untuk kelompok kedua itu ini diberikan skor 85. Nah, yang selanjutnya itu ada kelompok 3. Nah, kelebihannya itu yang pertama adalah opening vlog sangat menarik dan kreatif. Yang kedua itu pada penjelasan pembuatan tali baja disertakan video. Dan yang ketiga itu pada bagian pemilihan tali baja dijelaskan rumus dan menentukan tingkat kehausan umur tali. Nah, dan untuk yang berikutnya kekurangannya. Kekurangan itu yang pertama volume audio saat menjelaskan materi terdengar tidak jelas karena suara terlalu kecil. Nah, sebaiknya itu pada proses pengeditan volume dalam video diperbesar. Untuk yang kedua itu saat menjelaskan bagian kesimpulan suara dan pengucapan tidak cukup jelas. Nah, sebaiknya itu dalam pengambilan video itu mendekatkan mic ke mulut atau menggunakan mic eksternal. Dan yang ketiga itu pada bagian penjelasan aplikasi tali baja tidak disertakan gambar. Lebih baik jika dalam video diberikan gambar agar memudahkan penonton untuk lebih mudah mengerti. Dan untuk kelompok 3 itu diberikan skor 90. Dan yang keempat itu dari kelompok 4 kelebihannya itu yang pertama pada penjelasan pembagian sistem transmisi disertakan video. Nah, yang kedua itu pada penjelasan jenis-jenis sistem transmisi mudah dipahami. Dan yang ketiga diberikan contoh-contoh pada aplikasi sistem transmisi rantai. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama saat opening suara dan pengucapan tidak cukup jelas. Nah, sebaiknya intonasi pelafalan diperbaiki. Yang kedua itu saat menjelaskan bagian kesimpulan suara dan pengucapan tidak cukup jelas. Nah, seharusnya itu sebaiknya menggunakan mic eksternal atau mic tambahan atau mendekatkan mulut ke mic. Dan yang ketiga, kesalahan pada penyebutan sistem transmisi menjadi sistem transisi yang menyebabkan penonton salah mengerti. Sebaiknya dalam penyebutan diperjelas kembali. Dan untuk kelompok keempat diberikan skor 89. Nah, sekarang kita masuk ke review untuk kelompok 5 nih. Jadi sebenarnya untuk kelebihannya udah bagus dan harus dipertahanin. Kelebihannya itu pada awal vlog memperkenalkan seluruh anggota kelompok. Nah, mereka juga ngejelasin setiap karakteristik material sabuk sehingga audiens tahu unsur dasar dan juga sifat ketahanan masing-masing material sabuk. Lalu, kelompok ini juga menjelaskan hal-hal apa aja yang kurang baik sehingga mengganggu pengoperasian transmisi sabuk gerigi. Lalu, untuk kekurangan yang harus ditingkatkan adalah yang pertama, pada bagian kelebihan dan kekurangan, kelompok 5 ini terlihat seperti membaca sehingga terdengar monoton dan tidak cukup menarik untuk didengarkan. Yang kedua, pada bagian konstruksi sabuk tidak disertakan gambar sehingga menyulitkan audiens untuk memahami. Jadi lebih baik jika disertakan gambar atau animasi. Yang ketiga, pada bagian jenis-jenis transmisi sabuk gerigi, super torch limbing tidak diberikan contoh pengapusan atau biasa digunakan pada alat apa. Untuk selanjutnya lebih baik dijelaskan juga secara rinci pada alat apa aja yang biasa digunakan. Dan untuk kelompok 5 ini saya berikan nilai 85. Review selanjutnya adalah kelompok 6. Secara umum video dan materi sudah cukup baik, mari kita bahas dari kelebihannya. Yang pertama, opening vlog cukup kreatif dan terlihat menarik untuk ditonton lebih lanjut. Yang kedua, rumus dijelaskan secara rinci saat menjelaskan rasio ketegangan, driving, sabuk V, sehingga audiens mengerti dari mana rumus dan angka perhitungan didapatkan.
Yang ketiga, menjelaskan pengaplikasian penggunaan sabuk V dengan cukup jelas. Untuk kekurangan yang harus ditingkatkan adalah yang pertama, pada bagian komponen dan material penyusun sabuk V, kelompok 6 ini terlihat seperti membaca sehingga terdengar monoton dan tidak cukup menarik untuk didengarkan. Yang kedua, pada bagian keuntungan dan kekurangan penggunaan sabuk V, teks materi yang disajikan terlalu kecil sehingga audiens tidak bisa membaca. Lebih baik dijelaskan secara lisan saja, atau jika ingin menambahkan teks harus cukup besar untuk dibaca. Yang ketiga, hal yang penting dan tidak ada di video ini adalah kesimpulan dari seluruh materi, sehingga audiens yang mendengarkan bisa teringat kembali materi yang sedang ditonton. Dan kelompok 6 diberikan nilai 80. Masuk ke review selanjutnya, kelompok 7, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang pertama, untuk materi yang disampaikan di dalam video vlog secara umum mudah dimengerti dan cukup jelas. Yang kedua, rumus juga dijelaskan secara rinci saat menjelaskan perhitungan pada flatbill sehingga audiens mengerti dari mana rumus dan angka perhitungan didapatkan. Yang ketiga, lalu pada bagian penjelasan jenis-jenis sabuk datar sudah disertakan gambar sehingga audiens mudah dan dapat gambaran bagaimana bentuk masing-masing jenis. Nah, untuk kekurangan yang harus ditingkatkan lagi adalah yang pertama, di dalam vlog ini kelompok 7 tidak seperti membaca sehingga terdengar monoton dan tidak cukup menarik. Yang kedua, pada bagian latar belakang dan dasar teori dalam vlog ini tidak disertakan contoh gambar yang sedang dijelaskan sehingga audiens tidak dengan mudah mengerti dan tidak mendapatkan gambaran seperti apa materi yang dibahas. Selanjutnya, lebih baik disertakan gambar atau video maupun animasi pendukung materi. Yang ketiga, kekurangan yang terakhir adalah pada penjelasan pengaplikasian sabuk datar tidak diberikan gambar. Sama seperti kekurangan poin sebelumnya, saran saya adalah menceritakan gambar atau video maupun animasi pendukung materi sehingga audiens mudah mengerti. Dan kelompok 7 ini saya berikan nilai 90. Review selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok 8. Mari kita bahas kelebihannya. Yang pertama, secara keseluruhan video menarik karena editing cukup kreatif sehingga tidak membosankan. Jelasan materi sudah cukup baik sehingga audiens akan mudah mengerti perbandingan roda gigi dan sikloida yang sedang dibahas. Yang ketiga, pada bagian penjelasan perbandingan strike dengan sikloida gear dijelaskan dengan animasi sehingga tidak monoton, hanya mendengarkan dan juga audiens mudah mengerti materi yang sedang dijelaskan. Lalu untuk kekurangan yang ditingkatin adalah yang pertama, kesalahan pembacaan materi yang itu seharusnya sikloida namun pembawa materi pembacanya sikloida. Kedepannya harus memperhatikan apa yang akan disampaikan sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan materi. Yang kedua, terjadinya pengulangan penjelasan materi pada poin 5 pada bagian kelebihan dan kekurangan. Saran saya adalah pada bagian editing jika terlihat ada pengulangan materi sebaiknya di-cut saja. Yang ketiga, penjelasan pada bagian perbandingan roda gigi dan sikloida tidak disertakan rumus, lebih baik diberikan rumus selalu dijelaskan secara rinci, rumus yang berkaitan sehingga audiens yang menonton akan mendapatkan materi secara lebih lengkap dan jelas. Dan kelompok 8 saya berikan nilai 85. Baik, selanjutnya adalah untuk kelompok 9. Kelebihan pertama yang dimiliki adalah pembawaan materi yang dapat mudah dimengerti. Untuk yang kedua, terletak pada pemberian penjelasan yang rinci mengenai roda gigi, sabuk, dan rantai. Dan kelebihan terakhir terdapat pada pemberian pertimbangan dalam memilih komponen mesin. Untuk kekurangannya, yang pertama terdapat pada background sound yang terlalu besar, dimana jika dikecilkan mungkin suara presenternya bisa lebih jelas. Kemudian untuk kekurangan keduanya terdapat pada pemaparan gambar tanpa sumber. Saran dari kami seharusnya dipaparkan sumber untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah pada bagian kesimpulan, di mana hanya memberikan perbandingan umum sabuk dan rantai. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang belum masuk dan belum diterterakan. Untuk kelompok ini saya memberi nilai 75. Baik, selanjutnya adalah untuk kelompok 10. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh kelompok 10 adalah penutup yang sangat menarik dan lucu, berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Kelebihan berikutnya terletak pada penjelasan kecepatan poros input dan output serta gambar-gambarnya. Dan yang terakhir ada pada penjelasan jenis transmisi yang lengkap serta gambar-gambar pendukungnya. Untuk kekurangannya yang pertama adalah pembahasan yang tidak proporsi, di mana saat mengantarkan pembahasan jauh lebih banyak mengenai gear cycloida dibandingkan sejarahnya. Dan yang kedua adalah terdapat pada tidak tercantumnya referensi yang lengkap. Alangkah baiknya diberikan referensi agar untuk menghindari tuntutan-tuntutan seperti copyright. Dan yang terakhir adalah pada kesalahan penyebutan presisi cycloida, di mana agar untuk menghindari misinterpretasi harusnya dibaca precision cycloidal. Dengan ini saya memberi kelompok 10 nilai sebesar 85. Review selanjutnya tertuju pada kelompok 11.
Kelebihan pertama yang dimiliki adalah suara presenter yang jelas dan mudah dicerna kata-katanya. Juga pemilihan kata-kata yang sangat bagus. Kemudian kelebihan berikutnya terletak pada penjelasan materi yang lengkap dan sesuai dengan judul yang telah diberikan. Kemudian kelebihan yang terakhir ada pada penjelasan transmisi rantai yang disertakan dengan animasi, mana sangat enak sekali ditonton. Dan untuk kekurangannya, yang pertama terletak pada transisi pada pembuatan video, di mana seharusnya ditambahkan agar videonya berasa lebih hidup. Kemudian kedua, kekurangannya terdapat pada gambar dan animasi yang tidak dicantumkan referensi. Lebih baik dicantumkan referensi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah pada pembawaan dari presenter yang tampak seperti membaca, di mana harusnya tertunjuk agar penonton tahu bahwa presenter itu memahami materi yang diantarkan. Saya menilai kelompok ini sebesar 90. Dan ini adalah review untuk kelompok terakhir, kelompok 12. Kelebihan pertama yang dimiliki adalah opening yang sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan kelompok-kelompok lainnya, di mana sangat menyegarkan. Kemudian untuk kelebihan berikutnya terletak pada pembahasan sejarah dan perkembangan transmisi yang sangat sesuai dan lengkap sesuai dengan judul. Dan kelebihan terakhir adalah pada pemberian keuntungan dan kerugian yang menggunakan transmisi sabuk. Untuk kekurangannya yang pertama adalah pengaturan audio yang tidak sesuai, di mana jika dapat distabilkan besar suaranya, penonton tidak harus mengatur volume atau terkejut. Dan untuk kekurangannya, yang keduanya terdapat pada penjelasan jenis transmisi yang tidak disertakan gambar, dimana jika ada gambar pendukung, penonton akan memilih gambaran yang lebih jelas. Dan yang terakhir adalah pada tema video tersebut, dimana yang seharusnya menjadi vlog tetapi berasa seperti presentasi. Saya menilai kelompok ini sebesar 75. Ya, itu saja review dari kami untuk kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau menyinggung kelompok lain maupun kelompok kami sendiri. Semoga review ini dapat membantu. Terima kasih.